Coba Anda bayangkan Anda lagi duduk santai di ruang tamu terus melihat layar TV yang menampilkan seorang finalis ajang memasak bergengsi. Iya, acara yang biasanya sangat elegan itu kan. Tepat sekali. Anda melihat senyumnya yang anggun, gerakan tangannya yang sangat presisi, dan tentu saja hidangan sempurna yang kelihatan luar biasa lezat. Pokoknya visual yang sangat memanjakan mata ya. Betul, kehidupannya itu tampak kayak impian semua orang. Tinggal di apartemen mewah, keluarga yang harmonis, dan karir yang cemerlang. Sebuah citra kesempurnaan. Nah, tapi ini pertanyaannya. Bagaimana kalau di balik pintu apartemen eksklusif itu, tangan yang sama yang biasa meracik makanan lezat itu justru menjadi pelaku penyiksaan paling brutal? Penyiksaan yang bahkan sampai menewaskan pekerjanya sendiri. Ya gila banget kan? Ini adalah kisah kelam di mana gelar S2 dan kekayaan yang melimpah ternyata hanyalah tirai penutup bagi nurani yang sudah benar-benar mati. Sangat tragis. Dan sebelum kita membedah anatomi dari arogansi ini, teruntuk Anda yang sudah meluangkan waktu mendengarkan hari ini, dimanapun Anda berada, saya mendoakan agar Anda senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan perlindungan setiap saat. Amin. Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Sebuah sajian informasi eksklusif yang khusus dipersembahkan di Raka Pradikta Channel. Kontras antara citra publik yang sempurna dan kebrutalan di balik pintu tertutup ini memang sangat menantang bias kognitif kita ya. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, secara tidak sadar, otak kita itu seringkali terprogram untuk mengasosiasikan kesuksesan finansial atau pendidikan tinggi dengan moralitas yang tinggi pula. Iya. Kita sering mikir kalau orang kaya dan pinter itu pasti baik. Betul sekali. Padahal, sejarah kriminalitas seringkali menunjukkan hal yang sebaliknya. Itu poin yang sangat menarik. Kita ini sering banget tertipu oleh kemasan. Dan misi penelusuran mendalam kita hari ini yang kita angkat dari catatan forensik dan dokumen hukum tragedi Nur Afia Daeng Damin di Malaysia antara tahun 2021 hingga 2025. Iya, sebuah kasus yang sangat menyita perhatian publik. Benar. Tujuannya bukan sekedar membacakan kronologi kejahatannya saja. Kita akan membedah bagaimana arogansi kelas sosial bekerja. Dan juga realita perbudakan modern di tengah gemerlap kota. Tepat. Serta yang paling mengerikan, bagaimana uang mencoba membengkokkan sistem peradilan. Karena kasus ini memaksa kita melihat mekanisme psikologis di balik layar, pertanyaan utamanya itu bukan sekedar siapa melakukan apa, tapi bagaimana struktur sosial bisa melucuti empati manusia yang konon katanya terdidik. Oke, mari kita urai perlahan. Kita mulai dari membedah profil tokoh utamanya dulu ya, karena ini fondasi dari seluruh ilusi tersebut. Silakan. Di satu sisi, kita punya pelaku bernama Etika Siti Norashikin Mohat Sulong, usianya 33 tahun. Dia ini seorang lulusan S2 atau pascasiswajah di bidang geologi. Pendidikan yang sangat tinggi. Sangat. Dan yang bikin publik terhenyak, dia adalah finalis MasterChef Malaysia tahun 2012. Figur publik. Betul. Terus dia bersuamikan Muhammad Amre Yunus, usianya 40 tahun, seorang kontraktor sukses. Mereka tinggal di hunian yang super eksklusif, Amber Tower, Lido Avenue di Penampang, Sabah. Dan mereka juga punya anak kembar, kan? Iya, punya anak kembar. Kalau kita perhatikan, profil keluarga ini tuh persis kayak filter media sosial di dunia nyata. Terlihat sama sekali tanpa cacat dari luar. Namun, di ujung lain dari spektrum sosial tersebut, ada korban kita. Namanya Nur Afiah Daeng Damin. Usianya masih 28 tahun ya? Benar, 28 tahun. Berstatus warga negara Malaysia, tetapi akar keluarganya adalah keturunan Bugis dari Bulukumba, Indonesia. Berarti dia merantau jauh dari akar keluarganya? Tepat. Nur Afiah bekerja sebagai asisten rumah tangga di apartemen mewah tersebut. Nah, dinamika yang terjadi di sini adalah terciptanya sebuah mikrokosmos kekuasaan. Mikrokosmos kekuasaan. Istilah yang berat tapi masuk akal. Iya, karena di dalam apartemen itu, Etika dan Amri adalah penguasa mutlak, dan Nur Afiah berada di posisi kerentanan yang sangat ekstrim karena dia terisolasi dari keluarga besarnya. Kerentanan ekstrim itu yang rasanya sering luput dari perhatian kita ya. Coba deh, Anda yang sedang mendengarkan, ingat-ingat. Seberapa sering sih kita memaklumi arogansi seseorang cuma karena mereka punya gelar? Sering sekali pastinya.
Disinilah logika saya benar-benar buntu. Etika ini lulusan S2 geologi loh, bidang sains yang butuh logika presisi. Betul. Bagaimana bisa otak yang terbiasa berpikir analitis kayak gitu gagal total menumbuhkan empati dasar ke sesama manusia, terutama perempuan lain yang tinggal serumah dengannya. Karena empati dan kapasitas intelektual itu diproses di bagian otak yang berbeda. Dan ini seringkali dipisahkan oleh apa yang kita sebut sebagai kompartementalisasi psikologis. Wow, jadi mereka memisahkan logika dan perasaan gitu ya? Tepat sekali. Kesenjangan kelas yang ekstrim ini memicu sindrom superioritas yang parah. Ketika pelaku melihat korban tidak punya sistem pendukung, tidak ada keluarga yang menjenguk. Dan nggak ada akses ke dunia luar sama sekali. Benar. Maka korban mengalami proses dehumanisasi di mata pelaku. Mereka tidak lagi melihat Nur Afiah ini sebagai manusia dengan hak asasi. Tapi lebih sebagai barang atau properti yang bisa diinjak-injak ya? Persis. Sebagai objek yang bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Gila. Jadi kemewahan Amber Tower itu sebenarnya adalah fasilitas penyekapan. Secara prakteknya iya. Fakta dari dokumen yang kita kumpulkan menyebutkan bahwa ini adalah perbudakan modern murni. Nur Afiah tidak digaji, dia dilarang berkomunikasi dengan siapapun. Dan puncaknya terjadi pada bulan Desember itu, tentang waktu 8 hingga 11 Desember 2021. Ini bukan kemarahan impulsif yang cuma kejadian semalam loh. Ini rentetan penyiksaan sistematis. Mekanisme isolasi ini selalu jadi prasyarat sebelum kekerasan fisik ekstrim bisa terjadi. Pelaku memastikan nggak ada saksi mata. Nggak ada yang bisa nolongin. Betul, tidak ada jalan keluar. Sehingga mereka merasa punya ruang aman yang absolut untuk mengekspresikan kekejaman mereka tanpa takut ketahuan. Dan hasil postmortemnya, ini benar-benar bikin merinding. Ditemukan 8 titik luka jaringan lunak di dalam mulut korban. Itu jumlah yang sangat banyak untuk area oral. Dan ini yang paling parah, ada trauma fatal pada 6 gigi depannya. Gusi korban sampai robek parah. Mengerikan. Secara logika fisik aja nih, luka kayak gitu nggak mungkin terjadi karena jatuh terpeleset di kamar mandi kan? Sama sekali tidak mungkin. Analisis forensik untuk trauma tumpul di area oral yang sampai merobek gusi dan merusak 6 gigi itu mengindikasikan aplikasi tenaga eksternal yang luar biasa masif. Berarti ada hantaman keras ya? Sangat keras dan terarah. Ini karakteristik dari pukulan benda tumpul berkekuatan tinggi atau mulutnya dicengkeram dan dibenturkan secara paksa ke permukaan keras berulang kali. Ya ampun. Ini jelas tindakan proaktif, bukan sekedar kecelakaan kerja domestik. Dan fakta bahwa mayatnya dibiarkan tewas separuh telanjang di lantai kamar mandi itu benar-benar merendahkan martabat manusia banget. Menunjukkan hilangnya sisa-sisa terakhir dari rasa kemanusiaan pelaku. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik, sekaligus bikin emosi. Waktu polisi menggeledah, tebak apa yang mereka temukan? Jejak digital kan? Betul. Mereka menemukan jejak digital di ponsel Etikah dan Amri. Mereka berdua dengan sadar merekam video dan memotret proses penyiksaan itu di HP mereka sendiri. Sangat ironis ya. Bukankah ini hal paling bodoh yang bisa dilakukan oleh kriminal? Mereka ini berpendidikan tinggi loh. Kenapa malah nyiapin tali gantungan buat diri sendiri dengan ngerekam semuanya? Dari sudut pandang orang normal, itu memang terlihat seperti tindakan bunuh diri secara hukum. Tapi kita harus masuk ke pola pikir mereka. Pola pikir orang yang dimabuk kekuasaan. Tepat. Bagi individu yang merasa punya kuasa absolut, merekam kekerasan itu adalah cara untuk mengabadikan dominasi mereka. Oh, semacam piala kemenangan gitu? Betul, sebagai trofi psikologis. Mereka tidak berpikir layaknya kriminal biasa yang takut ketahuan polisi. Di otak mereka, mereka ini kebal hukum. Jadi lensa kamera yang biasanya dipakai buat pamer gaya hidup elit di media sosial, fungsinya berubah. Berubah menjadi alat untuk merayakan penaklukan mereka atas individu dari kelas sosial yang mereka anggap lebih rendah. Rasa kebal hukum inilah yang menganjurkan logika sains mereka sendiri. Keangkuhan yang benar-benar membutakan. Dan ini makin kelihatan dari manuver mereka setelah Nur Afiah meninggal. Bukannya telepon ambulans, pasangan terdidik ini malah bikin rencana licik. Rencana yang mereka pikir cukup brilian. Ya, mereka tinggalin mayatnya di kamar mandi, bawa anak kembar mereka, lalu nyetir sejauh 80 km ke dataran tinggi Kundasang. Buat apa? Bukan untuk kabur sebenarnya. Enggak, mereka ke sana buat bikin alibi liburan. Iya, perjalanan itu adalah fase inkubasi untuk merancang skenario. Mereka pakai jeda waktu itu untuk membangun narasi yang menurut mereka bisa menipu penyidik. Mereka pikir polisi itu figuran di acara TV kali ya? Karena tanggal 14 Desember, mereka datang ke kantor polisi Penampang.
dengan penuh percaya diri. Pura-pura kaget dan panik bilang baru pulang liburan dan nemuin RET mereka udah meninggal di lantai. Skenario sudden death atau mati mendadak. Tapi mereka lupa satu hal krusial. Sains? Bagaimana bisa lulusan S2 geologi mikir alibi jalan-jalan bisa ngalahin ilmu forensik dasar? Disinilah sains menjadi hakim pertama yang menghancurkan kebohongan mereka. Ketika tim forensik memeriksa jenazah, mereka tidak hanya melihat memar. Tapi juga membaca jam biologis kematiannya ya? Betul. Tubuh manusia pasca kematian itu mengalami perubahan kimiawi yang sangat bisa diprediksi. Salah satunya rigor mortis atau kaku mayat. Kaku mayat ini karena penipisan glikogen di otot kan? Pat. Dan rigor mortis ini punya jadwalnya sendiri. Biasanya memuncak dalam 12 hingga 24 jam, lalu mulai memudar setelah 36 hingga 48 jam. Selain itu, ada proses awal pembusukan. Jadi kalau rentang waktu penyiksaannya dari tanggal 8 sampai 11, tapi lapor polisinya tanggal 14. Kondisi jenazahnya pasti sangat bertolak belakang dengan klaim mereka yang bilang korban baru saja meninggal mendadak hari itu. Jelas, mayat yang udah ditinggal dari tanggal 11 pasti udah masuk fase pembusukan. Fakta fisik kan nggak bisa disuap. Sangat absolut. Sains forensik langsung membuktikan kalau cerita mereka itu karangan belaka. Skakmat. Hari itu juga kasusnya langsung diubah jadi pembunuhan berencana di bawah Section 302 Kanun Keseksaan Malaysia. Dan mereka langsung ditahan. Tapi ini dia masalahnya. Bukti sains sudah jerat mereka, tapi waktu masuk ke ranah hukum, uang dan status sosial jadi senjata berikutnya. Tanggal 26 April 2022 mulai nih drama hukumnya. Dakwaan pembunuhan berencana itu kan non-violable. Pelanggaran tanpa jaminan. Iya, harusnya nggak bisa bebas pakai uang jaminan dong, tapi pengacara elit etika berhasil nemuin celah hukum di Mahkamah Rayuan. Mereka menggunakan Section 388 Ayat 1 dari Kanun Prosedur Jenayah. Nah, coba jelaskan, gimana pasal ini bisa ngeluarin dia dari penjara? Section 388 Ayat 1 ini sebenarnya klausul pengecualian. Hakim punya diskresi khusus untuk mengabulkan jaminan kalau tersangkanya memenuhi syarat tertentu. Syaratnya apa aja tuh? Di bawah usia 16 tahun, seorang perempuan, atau sedang sakit parah. Nah, pengacara etika memanipulasi celah ini secara maksimal. Mereka pakai alasan kalau etika ini perempuan, ditambah lagi klaim medis kan? Betul. Mereka merangkai narasi bahwa kliennya menderita depresi pasca melahirkan yang sangat parah. Dan harus merawat bayi kembar autisnya. Hasilnya, etika bebas cuma dengan uang jaminan Rp30.000 atau sekitar 100 juta rupiah. Angka yang sangat kecil untuk keluarga sekelas mereka. Ini gila sih. Jadi, apa artinya ini? Uang 100 juta rupiah bisa jadi semacam tiket VIP untuk keluar dari penjara setelah membunuh orang? Itulah yang memicu kemarahan nasional. Netizen Malaysia langsung bereaksi keras. Ya wajar. Ini bukti nyata kalau hukum itu sering kali tumpul ke atas. Sistem hukum memang memiliki celah yang sayangnya seringkali bisa dieksploitasi oleh mereka yang punya banyak uang dan pengacara hebat. Tapi untungnya, bulan November 2022, sidang utama dimulai. Dan disinilah uang nggak bisa menyelamatkan solidaritas mereka. Kesetiaan mereka hancur lebur di ruang sidang. Iya, Amri dan Etika malah saling lempar tuduhan. Citra keluarga sempurna itu langsung menguap waktu dihadapkan sama ancaman hukuman mati. Karena insting bertahan hidup yang egois mengambil alih. Amri menuduh Etika sebagai otak utamanya. Sementara Etika menuduh Amri yang melakukan kekerasan fisiknya. Saling gigit demi nyelamatin leher sendiri. Ironis, bukan? Mereka bersatu saat menyiksa orang yang tak berdaya, tapi saling menikam saat kekuasaan mereka dicabut. Karma bekerja dengan cepat. Melewati semua kemarahan publik dan drama murahan ini, kita akhirnya sampai pada vonis akhir. Tanggal 20 Juni 2025. Betul, Hakim Datuk Dr. Lim Hock Leng akhirnya menjatuhkan palu keadilan yang menghancurkan arogansi mereka. Hakim sangat cerdas di sini. Belum mengabaikan semua manipulasi medis dan drama saling tuduh itu. Karena Hakim melihat bukti absolutnya ya. Tepat. Jejak digital di ponsel mereka yang merekam penyiksaan itu menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Senjata makan tuan yang sangat memuaskan. Video yang mereka rekam sendiri jadi paku terakhir di peti mati kebebasan mereka. Mengingat Malaysia sudah mereformasi hukum dan menghapus hukuman mati mandatori. Terus vonisnya apa? Masing-masing dijatuhi hukuman 34 tahun penjara. 34 tahun. Wow. Dan ada hukuman tambahan.
Embry mendapat 12 sabetan cambuk rotan. Etika dicambuk juga nggak? Tidak, karena berdasarkan Section 289, perempuan tidak boleh dicambuk. Tapi yang terpenting, tidak ada lagi drama penangguhan penahanan. Langsung dijebloskan ke penjara saat itu juga ya? Langsung diborgol hari itu juga. Keadilan pada akhirnya bersandar pada bukti empiris. Ini membuktikan bahwa batas kekuasaan elit itu ada di ruang sidang yang berintegritas. Mandap, vonis 34 tahun ini mengunci narasi arogan mereka. Dekade terbaik hidup mereka bakal dihabiskan menatap dinding beton. Sebuah akhir yang pantas. Tapi tragedi hilangnya nyawa Nur Afiah ini mengingatkan kita semua pada sebuah realitas getir. Untuk Anda yang mendengarkan, jangan pernah lagi mudah tertipu oleh kilau kemewahan, apartemen elit, atau deretan gelar di belakang nama. Karena penampilan bisa sangat menipu. Sangat menipu. Kejahatan paling kejam justru sering bersembunyi di balik kehidupan yang terlihat paling sempurna. Dan ini menyisakan satu pemikiran untuk direnungkan. Jika kekayaan, reputasi yang cemerlang, dan pendidikan tinggi terbukti tidak mampu menjamin keberadaan sebuah nurani, Terus apa patokannya? ya, lalu apa sebenarnya ukuran pasti untuk menilai kemanusiaan seseorang ketika tidak ada satu orang pun yang melihat? Wah, itu pertanyaan provokatif yang benar-benar harus kita resapi dalam-dalam. Apa yang kita lakukan saat kita punya kuasa dan merasa nggak diawasi? Betul sekali. Klik tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng di Raka Pradita Channel. Agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Tepat. Dan saya pengen banget dengar pendapat Anda. Tolong tulis di kolom komentar di bawah, pelajaran terbesar apa yang Anda dapatkan dari kasus Nur Afiah ini. Mari kita ramaikan kolom komentar dan diskusi di channel ini. Sampai jumpa di penelusuran fakta mendalam selanjutnya.